Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wal khusranu lil 'asin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita selalu bersyukur atas rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu dengan selamat tanpa halangan suatu apapun. Mari kita syukuri rahmat dan nikmat itu dengan membaca kalimat tahmid bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita yakini mempunyai syafaatul uzma dan kita nantikan ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi tentang ilmu kepada saudara-saudaraku yang barangkali sedang dalam keadaan bermasalah tentang keuangan, tentang hutang, piutang, dan masalah-masalah yang lain. Kami menawarkan bagaimana memecahkan masalah dengan cara-cara ilahiyah. Adapun judulnya adalah Guru GTT berpenghasilan 8-12 juta per bulan berkah sholawat sajaratun nuqud. Pertanyaannya, apakah iya seorang guru GTT yang kita sudah tahu, semua orang tahu berapa penghasilannya? Namun GTT ini tidak sembarangan karena dia dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah maka akan dikasihi, akan diturunkan rahmatnya, sehingga doa-doanya dikabulkan dan hidupnya menjadi sejahtera. Mengapa tidak? Namanya saja cuma guru GTT. Dan tentu hasilnya sudah bisa ditebak. Kisarannya sudah bisa. Namun tidak etis kami menyebutkan. Namun justru di sini akan menjadi berbeda karena berkah sholawat sajaratun nuqud ini, Allah yang menggerakkan hati dan pikirannya, Allah yang maha menunjukkan hati dan pikirannya untuk berbuat hal-hal yang bermanfaat dan membawa berkah. Jadi bukan semata-mata sholawatnya yang bisa mengubah, tapi Allah yang mengubah. Sholawat itu hanya perantara, hanya wasilah yang menyampaikan kepada Allah. Kemudian Allah memberikan rahmat kepada kita. Karena ketika sholawat dibacakan, Allah pun akan bersholawat. Kita membaca sekali, Allah akan membacakan sholawat 10 kali. Dan ketika itu juga diikuti oleh malaikat 10 kali. Maka berkahnya akan berlipat-lipat. Itu kalau kita mau bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana ini logikanya pendapatan yang sekian itu? Ternyata dia kecuali sebagai guru GTT dengan gaji UMR kabupaten sudah bisa ditebak. Kemudian ia juga seorang yang kreatif dalam hidupnya sejak dari remaja sampai mahasiswa dan sampai dengan menjadi guru. Kreativitas itu muncul, dan yang memunculkan itu menurut dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan karena kekuatan, karena kemampuannya, tetapi itu semua datang dari Allah.
sehingga muncul kreativitas, muncul petunjuk. Dia juga berjualan online dan mempunyai 4 orang karyawan dan bisa menggaji setiap bulannya. Apa yang dijual itu kira-kira? Yang dijual macam-macam. Ada yang berupa rak organizer, ada yang berupa gantungan jualan, gantungan jilbab, juga jualan bibit durian, alpukat, dan lain-lain. Dari situlah dia mendapatkan pundi-pundi keuangannya dari 2 jenis pekerjaan. Sebagai guru GTT, sebagai pebisnis online. Kemudian masih bisa ditambah lagi, ia seorang motivator. Dia juga sering diundang dan ini mendapatkan rezeki juga. Kemudian yang terakhir, ini juga Allah yang menunjukkan. Bukan siapa-siapa. Kita itu sepandai apapun, sejenius apapun, kalau tidak ditunjukkan dan tidak dikehendaki Allah, maka tidak akan bisa apa-apa. Maka karena kita selalu ingin bantuan, maka ada cara dengan bersolawat. Dan ini salah satu rezeki yang diberikan Allah lewat jalan solawat. Tiba-tiba ini ide muncul. Ada teman sekerja yang memberikan petunjuk bagaimana merencanakan sebuah konten YouTube, bagaimana mengaksesnya, bagaimana membuatnya, dan bagaimana ide-ide itu dibangun sehingga bisa diterima oleh masyarakat dan banyak penonton. Ini semuanya Allah yang menunjukkan. Kita tidak bisa sebaik apapun konten kita, kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak akan bisa ditonton oleh sekian banyak orang. Itu semua semata-mata karena Allah. Ya. Maka kepada saudara-saudaraku yang sudah bersolawat, lanjutkan. Tetapi jangan lupa ketika bersolawat, Anda harus merendahkan derajat, harkat, martabat saudara di hadapan Allah serendah-rendahnya. Dan yang kedua, mempunyai sikap batin selalu mengharapkan hanya Allah yang bisa memberikan pengabulan doanya, jangan yang lain. Dan yang ketiga, berdoalah di tempat-tempat yang paling mustajabah. Dan ini salah satu di antaranya adalah setelah selesai sholat, sebelum berdiri, itu juga makom atau tempat mustajabah untuk berdoa. Lalu amalannya seperti apa? Apa yang diamalkan? Yang diamalkan adalah sholawat sajaratun nukut atau sholawat Nabi yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang artinya, wahai Allah, limpahkanlah sholawat atas junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan atas keluarganya junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan membaca itu kita akan diberikan rahmat, dan rahmat yang diberikan pada Nabi itu akan meluberi, ya, akan memberkati kepada kita, sehingga kita akan dikabulkan semuanya doa-doanya. Lalu bagaimana cara mengamalkannya? Cara mengamalkannya sangat mudah, yaitu dibaca sebanyak 400 kali setiap selesai sholat Isya. Yang paling baik setelah sholat Isya, sebelum berdiri dibaca 400. Dan itu ringan, sebentar. Ya. Atau kalau belum bisa malam nanti sambil sholat tobat dan sholat hajat, dibaca 400 kali. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa membuka hati dan pikiran. Allah akan memberikan petunjuk atau hidayah kepada kita, sehingga apa yang kita kerjakan ini bermanfaat bagi
kita ketika di dunia dan di akhirat nanti. Demikian yang dapat kami sampaikan. Barangkali ada kekurangan dan kekhilafan, itu semata-mata kami karena kami merasa masih fakir akan ilmu dan kami tempatnya salah dan lupa. Sementara kalau ada benarnya itu semata-mata Allah yang punya. Dan akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.